Ini AREB didirikan tepatnya pada tanggal 17 November 1992 ya. Ini yang diresmikan oleh Bapak Menteri Perumahan Rakyat saat itu, yaitu Bapak Siswono Yudhohusodo ya. Beliau yang meresmikan. Pendiri-pendirinya salah satunya Ibu Cynthia Sonovil ya, juga ada Pak Budi Arsa, jadi ada Pak termasuk Pak Enggar Tirtawulkito, juga ada Pak Hendro Gondokusumo ya, dan beberapa Pak Frans Mardi juga yang saat ini masih mengayomi kita ya, dan Bu Cynthia Sonovil menjadi ketua yang pertama ya, diikuti oleh Pak Tirta dan selanjutnya Pak Darmadi, Pak Hartono, dan saya adalah ketua yang kelima ya. Nah, sebenarnya kita melihat bahwa apakah property agent itu sudah satu kebutuhan belum sih? Ya, kalau kita lihat di luar negeri ya, property agent itu merupakan satu katakan profesi yang mulai dicari orang, yang mulai dibutuhkan orang. Termasuk profesi property agent itu sebenarnya ya udah orang yang dari begitu dia ini mau jadi apa nanti? Oh, mau jadi property agent. Kalau kita jujur, kalau di Indonesia kita lihat bahwa property agent itu masih merupakan satu profesi yang katakanlah ya udah nggak dapat kerja di tempat lain, ya udahlah jadi property agent. Jadi bukan profesi utama, bukan profesi yang diimpikan, bukan profesi yang jadi tujuan. Tapi kita lihat ya tren terakhir ini di tanah air, di Indonesia, itu udah lebih baik. Karena ternyata property agent itu bisa memberikan bukti bahwa income bisa jauh lebih tinggi daripada orang yang bekerja formal, orang yang bekerja di kantoran, dan lain sebagainya. Orang yang bekerja mendapat gaji bulanan. Itu banyak, itu sudah terbukti bahwa property agent itu income-nya rata-rata bisa di atas yang bekerja di kantoran yang standar ya. Ini ada property agent dengan prinsipal ya. Nah, mungkin saya kasih sedikit gambaran ya buat awam ya. Jadi kalau property agent itu adalah kita anggap sebagai perorangannya, atau kadang-kadang ada satu brand yang sebutnya sebagai marketing associate, ada yang sebutnya sebagai sales eksekutif, ada yang sebutnya sebagai sales associate, dan lain sebagainya, whatever itu. Nah, yang punya kantor itu istilahnya biasa disebutnya principal. Tapi ada beberapa brand yang sebutnya sebagai member broker, ya. Principal dengan member broker itu sama. Ya, umumnya yang menyebut principal itu brandnya itu dari luar itu umumnya dari Australia. Ya, Australia contohnya misalnya saya sebut brand aja yang seperti ada Ray White, ada Hardcore, LG Hooker, itu sebutan mereka adalah principal. Sedangkan yang dari Amerika sana, ya, itu sebutannya member broker. Untuk prinsipal ini mereka sebut sebagai member broker. Jadi member broker ini yang dari Amerika itu misalnya ERA, ya, ERA, atau orang sebutnya tuh kalau di sana sebutnya ERA, di sini sebutnya singkat aja ERA. Terus ada Core Banker, ya, juga ada Century 21 Indonesia, ada Remax, ya. Remax itu juga semua sebutannya adalah member broker. Kalau property agent tuh ya dia mendapatkan networking di kantor atau di luar kantor atau di dalam asosiasi, itu bisa dengan cara co-broking ya. Dan mereka itu kalau bergabung di satu kantor, mereka tuh mendapat ya tentunya bimbingan ya dari si seniornya atau manajernya pemilik kantor, atau bisa juga langsung oleh prinsipalnya ya. Terus mereka juga mendapat pendidikan atau pelatihan di kantor masing-masing, dan agar asosiasi ini menjadi broker yang profesional. Jadi itu adalah hal-hal bahwa property agent ini mereka selalu di backup oleh si kantor, ya. Juga mereka juga mendapatkan kayak seperti reward dari kantor broker property, dan mereka tuh umumnya mendapat project juga dapat dari prinsipalnya, ya. Nah, prinsipalnya ini sebenarnya mereka yang harus menaungi para property agent atau para marketing associate atau sales associate, ya. Nah, prinsipal ini punya tanggung jawab untuk mengayomi mereka. Prinsipal itu memberikan peluang usaha bagi orang-orang timnya mereka untuk bergabung di industri real estate ya. Prinsipal juga akan mendapatkan networking terlebih jika kantornya tergabung dalam asosiasi. Jadi prinsipal ini juga kalau mereka mau bergabung di asosiasi, itu mereka mendapatkan network yang lebih luas. Jadi dia akan kenal dengan prinsipal yang tergabung di asosiasi. Dan tentunya prinsipal tuh kalau misalnya mereka timnya banyak, networkingnya bagus ya, tentunya omsetnya juga akan tinggi ini. Ya. Banyak pertanyaan juga ke kami ya, itu menyangkut broker tradisional ya, dan tentunya kita sebut satu lagi yang broker yang tergabung di satu kantor broker properti, itu kita sebutnya broker profesional ya. Dan umumnya kita melihat bahwa broker tradisional itu mereka memang masih eksis ya, mereka memang masih cukup banyak di luaran ya, terutama ibu-ibu rumah tangga ya.
Itu broker tradisional itu bekerja sendiri mereka umumnya, dan mereka tuh tidak bergabung dalam satu organisasi ya atau satu kelompok broker properti ya. Terus mereka umumnya tuh tidak ada aturan ya, mereka karena bergerak sendiri tidak ada aturan, dan biasa mereka tuh tidak ada standar ya. Dalam hal ini mereka komisi juga bisa berapa ya, terserah pemberiannya seperti apa, dan umumnya tuh mereka ini kalau saya bilang yang tadi saya gambarkan dari awal, mereka tuh lebih tepat mungkin disebutnya sebagai maaf ya calo ya. Nah, sedangkan yang broker yang profesional itu memiliki aturan yang lebih jelas. Yang tadi saya bilang ada sertifikasinya ya. Mereka wajib punya license ya, dan mereka juga tergabung di satu kantor broker properti. Ya. Dan tentunya mereka juga memiliki tanggung jawab dan lebih profesional. Nah, tadi ini kualifikasinya, jadi memang tidak terlalu rumit untuk persyaratan menjadi seorang agent properti atau marketing associate ya. Semangat kerja yang tinggi ya, semangat kerja tinggi tentunya ini ya di mana-mana saya rasa dibutuhkan keuletan ya, kerja keras ya, terus keinginan belajar juga ya, niat untuk belajar, karena kita tahu ya bahwa di broker properti tahun 90-an sampai dengan saat ini, saya lihat teknik-teknik jualan itu jauh berbeda. Ya, saya lihat mereka yang bisa beradaptasi dari dulu sampai saat ini adalah mereka yang mau belajar. Ya, mereka mau beradaptasi dengan teknologi. Dulu mungkin jualannya nggak ada online ya, semuanya offline semua. Sekarang kita harus belajar jualannya online. Juga tentunya networking ya. Networking itu tidak serta-merta cuman di dalam lingkungan kantor, tetapi juga udah lebih banyak di luar lingkungan kantor. Saat ini saya melihat banyak teman-teman broker properti yang maju. Mereka tuh misalnya ya, mereka domisili cuma di Jakarta, tapi pada saat mereka punya customer cari properti di katakanlah di Surabaya, ya. Kalau zaman dulu yang bersangkutan harus terbang ke Surabaya atau harus berangkat ke Surabaya untuk cari properti yang diinginkan. Kalau sekarang kita memiliki networking, kita memiliki asosiasi, cukup kontak network kita yang di sana yang bisa dipercaya. Mereka udah bisa kerjasama, mereka udah bisa mendapatkan listingan yang diinginkan, yang diberikan, bisa ditawarkan kepada customer-nya. Ini yang saya bilang networking itu sangat diperlukan ya. Saat ini di bawah asosiasi itu memungkinkan untuk terjadi ya. Ini sedikit gambaran juga bahwa kita tahu bahwa di beberapa negara itu teknologi di bidang properti, terutama untuk pemasaran properti, itu mulai menggantikan broker properti yang konvensional. Yang konvensional maksudnya apa? Yang konvensional itu yang masih, kalau misalnya mereka berjualan masih pasang spanduk, masih pasang iklan mungkin di surat kabar, ya di media cetak dan lain sebagainya. Ya, itu mereka saat ini memang perlahan-lahan sudah mulai tergantikan dengan marketing digital, dengan sosmed. Ya, itu COVID-19 ini kita sadar bahwa ini proses mempercepat semua itu terjadi. Ya. Teman-teman yang sebelumnya tuh juga banyak sekali yang merasa bahwa itu masih lama. Tapi kondisi saat ini itu memaksa mereka, itu mempercepat mereka untuk beradaptasi. Ya. Salah satunya misalnya digital ya, mereka harus beradaptasi dengan gadget-gadget ya, melakukan pasang iklan mulai di sosial media ya. Mereka yang tadinya belum nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, sekarang mereka belajar bahwa mereka tuh harus punya Instagram, mereka harus punya Facebook. Walaupun ya dalam skala tertentu mereka transaksi tidak melulu dari situ, tapi saat ini mereka harus punya itu. Ya. Terus mereka udah mulai mikir untuk bikin konten-konten yang kreatif, udah mulai bikin cerita, menyajikan foto dan video-video. Ya, ini yang harus teman-teman lakukan, yang saat ini kita lihat ya. Dan tentunya yang terakhir tuh ya, agent property itu juga harus update ya, khususnya membaca situasi atau kondisi global ya. Perubahan behavior atau perubahan dari perilaku yang ada ya, dan tentunya mereka mesti antisipasi ini. Begitu COVID ini selesai, tentunya kondisi tidak bisa seperti yang kemarin ya, ada istilahnya new normal ya. Ini juga diantisipasi oleh teman-teman developer bahwa new normal ini pasti tentu merubah segalanya. Jadi udah mulai ada pergeseran